حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah sampai dengan saat ini kita semua masih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita semua masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada di antara kita yang dapat menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga kita semua di tengah-tengah kesibukan duniawi kita masih dapat meluangkan waktu kita, meringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, ialah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat Islam, ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta kita para pengikutnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua sama. Tidak ada yang dapat membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jabatan, status sosial dan lain sebagainya, itu tidak akan dapat membandingkan, membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak juga kepada seluruh hadirin jamaah Jumat sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa selalu beribadah kepada-Nya, karena itulah merupakan tujuan hidup kita, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana artinya tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar memperhatikan tentang ibadah, karena itu adalah merupakan tujuan hidup. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia untuk selama-lamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada makan dan minum. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manfaat hidup kalau ternyata kita tidak diwarnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak diberikan oleh Allah akal. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Mereka hanya hidup di dunia saja. Adapun di hari akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntum turaba, andaikan aku pun menjadi tanah seperti mereka. Maka dari itu jamaah sekalian, manusia diberikan oleh Allah balasan di akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun itu akan melihat balasannya, dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Maka perhatikan terhadap kewajiban-kewajiban Islam. Maka setiap kita berpikir tentang hakikat hidup di dunia, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua di hari kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita atas segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Maka jamaah sekalian, kita hidup di dunia haruslah waspada. Jangan sampai kemudian kita tenggelam di dalam dunia, karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air di lautan, ia akan keram dan tenggelam. Demikian pula hati kita ketika telah dipenuhi dengan cinta terhadap dunia-dunia, ia akan tenggelam dan terampun. Maka dari itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Wa ma laitani kuntum wa ma laitani wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat
ayat 20. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang hakikat dunia dan bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dari perjalanan kita menuju ke kehidupan akhirat. Karena seseorang ketika hatinya hanya mengharapkan dunia dan dunia, maka akhiratnya pun hancur lebur. Yang dia harapkan dari ibadah hanya dunia, yang dia harapkan dari ibadah hanyalah harta. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tetapi mereka di akhirat tidak mendapat apapun kecuali api neraka. Batal segala amalannya dan sia-sia segala perbuatannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Maka dari itu hadirin sekalian, jangan sampai keinginan kita terbesar adalah kehidupan dunia. Adalah di antara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia harapan kami yang terbesar. Jangan Engkau jadikan dunia puncak daripada keilmuan kami, ya Allah. Karena seseorang ketika hanya harapannya dunia dan harapan dan keinginan terbesarnya dunia, yang dia harapkan hanya dunia, maka dia akan sulit untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mau beribadah ketika ada keuntungan dunianya, adapun ketika tidak ada keuntungan dunianya, ia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berharap dunia sangat besar di hatinya, ia hanya memandang sesuatu yang terhormat itu dengan dunia, bahkan amal soleh, tidak pula dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, sehingga akhirnya hatinya terbelit dengan kegigiran, hatinya pun terbelit dengan ketamakan terhadap kehidupan dunia, sehingga akhirnya bagi dia dunia segala-galanya. Bahkan dia berani untuk memutuskan silaturahmi karena dunia. Ia berani untuk menumpahkan darah seorang muslim karena dunia. Ia berani bahkan memusuhi kebenaran apapun karena dunia. Lihatlah Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa karena dunia. Lihatlah Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim karena dunia. Lihatlah Heraklius yang mengetahui dengan yakin akan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Tetapi masalahnya Heraklius takut kehilangan dunia, takut kehilangan harta bendanya. Itulah yang menghalangi Heraklius untuk masuk ke dalam Islam, untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala karena dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, yang aku khawatirkan atas kalian, dibukakan kepada kalian pintu kesenangan dunia. Kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Lantas dunia pun membinasakan kalian, sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadirin jamaah sekalian, maka sadarilah bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak untuk selama-lamanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, apakah dia seorang pemimpin atau rakyat jelata, apakah dia orang kaya atau orang yang tak mempunyai harta, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu
Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Semua kita akan dikafankan. Semua akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Untuk itu kita berpikir, untuk itulah kita berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tadi dapat kita dengarkan bersama, dan tentunya kita berharap kita akan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, dan mudah-mudahan wabah yang masih juga menimpa kita sampai saat ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warra'ani khulafa'ur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza yadhkurkum washkuruhu 'ala